Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda semua mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, mari kita hampiri Dia, mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Saat ini kami membawa di hadapan-Mu semua pergumulan, semua masalah kami sangat percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, di dalam Engkau selalu ada kelegaan, kemenangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Masalah apapun, situasi apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami yang begitu beruntung, yang begitu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara, Tuhan menuntun lewat firman-Mu. Berbicaralah dan berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mengawali tahun baru biasanya ada banyak orang yang membuat resolusi hidup. Ada banyak resolusi tentang hidup sehat, tentang rohani, tentang komitmen dalam rumah tangga, tentang pekerjaan. Ada banyak hal yang dibuat resolusinya. Intinya adalah sebuah tekad, sebuah janji, sebuah komitmen untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi apapun resolusinya, apapun yang saudara tetapkan sebagai resolusimu di tahun 2024 ini, saudara, biarlah resolusi hidup itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dalam rencana Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin menghasilkan buah yang mempermuliakan Bapa kita di surga. Kita akan perhatikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa membuat resolusi yang membuat kita terarah pada keadaan hidup yang semakin berkembang. Itu bukan sekedar janji semata, itu bukan sekedar kata-kata pepesan kosong saja untuk diri sendiri atau bahkan untuk Tuhan, tidak. Tetapi memang benar-benar sebuah resolusi hidup yang membuat kita punya tekad yang kuat untuk bisa berkembang dalam rencana Tuhan yang besar. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 19. Perikop ini menjelaskan tentang Kaleb yang begitu luar biasa, punya resolusi hidup yang luar biasa untuk berkembang. Umur Kaleb 85 tahun, tetapi dia tidak mau terjebak dengan keadaannya sebagai orang yang sudah tua. Dia punya tekad untuk mengalami perkembangan hidup yang sesuai dengan janji Tuhan. Dia sangat yakin bahwa hidupnya tidak hanya untuk menikmati kenikmatan di waktu itu aja, sudah dapat tempat, setelah itu semuanya beres, aku tidak lakukan apa-apa. Dia punya resolusi hidup untuk semakin berkembang dalam rencana Tuhan. Ayat 13, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kirya Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah Bapak Enak, itulah Hebron. Kaleb mendapatkan wilayah yang namanya Hebron, tempat yang dihuni orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, tempat yang tidak semua orang berani masuk di dalamnya. Tetapi di hati Kaleb ada sebuah resolusi bahwa tempat itu diberikan kepadaku. Makanya aku harus berjuang. Bagian pertama dari resolusi hidup yang membuat Kaleb itu akhirnya selalu ingin berkembang adalah
sebuah keberanian keluar dari zona nyamannya. Kita baca ayat 14 dan 15. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Kaleb menghalau, padahal ini keturunan orang-orang Enak, ini orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kuat. Dia halau itu, berarti umur Kaleb itu sudah 85 tahun, harusnya kan umur segitu itu masa pensiun aja sudah panjang itu. Orang maunya nyaman saja, menikmati berkat yang ada, menikmati hidupnya, tidak perlu lagi berperang, tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berjerih lelah, tidak perlu lagi untuk coba melakukan sesuatu yang membuat dia jadi harus kerja keras. Tetapi Kaleb tidak mau terjebak dengan zona nyaman. Dia berani keluar. Dia menghalau orang-orang yang masih bercokol di wilayah yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Ini sebuah gambaran yang luar biasa. Kadangkala ketika kita diberkati Tuhan dengan jabatan, dengan berkat, dengan rumah tangga yang semuanya sudah baik-baik saja, yang semuanya sudah kecukupan, yang semuanya membuat kita nyaman, kita berhenti bertumbuh di situ. Kita berhenti berjuang, kita pikir semuanya sudah ada. Kalau aku sudah diberkati Tuhan dengan keluarga yang baik, dengan pasangan yang baik, anak-anak yang manis-manis, pekerjaanku baik, rumah tanggaku baik, lalu secara keuangan, secara ekonomi, bahkan lebih dari cukup, apalagi yang kurang. Akhirnya kita kejebak dengan zona nyaman. Kita berpikir bahwa Tuhan ingin kita di tempat itu terus. Tuhan ingin kita hanya menikmati berkat saja. Kita lupa bahwa Tuhan panggil kita untuk semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin menghasilkan buah, semakin berbuah lebat, semakin berkelimpahan dengan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin hidup kita berkembang menjadi semakin maksimal. Resolusi hidup apapun yang saudara sudah canangkan di akhir tahun atau awal tahun ini, pastikan resolusi hidup itu membuat saudara semakin berkembang. Untuk bisa berkembang, saudara harus berani keluar dari zona nyaman. Saudara harus berani keluar dari kebiasaanmu. Saudara harus berani membuat kreativitas yang baru. Saudara harus berani berinovasi. Saudara harus berani mencoba sesuatu yang baru. Pastikan bahwa ketika Tuhan kasih visi, Tuhan kasih penglihatan tentang keadaan di depan, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu, saudara harus berani melangkah. Halo musuh-musuh yang menghalangi saudara untuk berkembang. Halo musuh-musuh yang membuat saudara itu justru hanya terjebak dengan zona nyaman. Singkirkan mereka, singkirkan semua hambatan, singkirkan semua halangan. Saudara harus terus melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, semakin maju, semakin bertumbuh dewasa, semakin berkembang, semakin mencapai kemaksimalan dalam hidup ini. Jangan takut berubah, jangan takut untuk memulai yang baru, jangan takut untuk kerja keras, jangan takut untuk berjerih lelah, jangan takut saudara mungkin harus menentang arus. Tetapi kalau itu jalan yang harus saudara tempuh demi kemajuanmu, demi saudara bisa memenuhi visi Allah di tahun ini, saudara harus berani melangkah. Itu yang dilakukan oleh Kaleb di umurnya yang sudah sangat lanjut usia, 85 tahun. Dia berani terus berjuang karena dia tahu dia harus selesaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, Kaleb sadar untuk meraih itu, dia tidak bisa melangkah sendirian. Resolusi hidup yang membuat kita berkembang tidak bisa dipisahkan.
bagaimana kita berani mau bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Kita harus berani membangun hubungan dengan orang-orang tertentu untuk memenuhi dan mewujudkan visi Tuhan itu dalam hidup kita. Ayat 16. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dia tahu ada penduduk, tadi ayat 15 ya, dari sana ia maju menyerang penduduk Debir, nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Jadi dia tidak hanya menghalau orang-orang enak, tetapi dia terus bergerak. Dan ketika dia terus bergerak, dia tahu ada situasi yang lebih berat lagi dan dia sadar bahwa dia butuh mitra. Dia butuh orang yang bisa diajak kerjasama, yang mendukung dia. Makanya dia tawarkan, siapa orang yang mau menyerang tempat ini? Siapa yang mau bersama dengan saya untuk menaklukkan tempat ini? Lalu dia berjanji, kalau ada orang itu aku berikan anakku jadi istrinya. Bukan ini penekanannya. Penekanannya adalah bahwa Kaleb sadar betul dia butuh mitra untuk bekerja sama menyelesaikan visi Tuhan itu. Untuk meraih misi Tuhan yang lebih besar. Yang membuat dia bisa lebih berkembang dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia butuh orang lain. Salah satu kunci sukses dalam hidup ini adalah keterampilan kita membangun hubungan. Saya bertemu banyak orang yang sangat cerdas, orang yang sangat punya potensi, orang yang begitu luar biasa potensinya, tetapi tidak berhasil. Mereka alami kegagalan, hidupnya tidak berkembang, tidak maju. Karena apa? Mereka orang-orang yang tidak pandai membangun hubungan. Mereka tidak bisa bekerja dengan orang lain. Mereka tidak bisa mengelola konflik dengan baik. Mereka tidak bisa menerima perbedaan. Mereka sulit untuk bisa memberi apresiasi orang lain. Orang-orang yang bermasalah dalam hubungan adalah orang-orang yang sedang ada di jalan kegagalan. Untuk bisa meraih sukses dalam hidup ini, untuk bisa mengalami janji Tuhan yang indah ke depan, dibutuhkan kemampuan membangun hubungan. Oleh sebab itu saudara-saudara, resolusi hidup yang membuat kita berkembang tidak bisa dipisahkan, harus berupa tekad untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Harus berupa tekad untuk menyelesaikan konflik-konflik yang pernah terjadi. Harus berupa tekad untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Jika tidak, resolusi seindah apapun tidak akan membawamu pada kondisi yang membuatmu naik, berkembang, dan mencapai kemaksimalan. Dua hal diajarkan dari perikop ini. Apa resolusi hidupmu tahun ini? Apakah membuatmu semakin berkembang? Itu pasti kerinduan kita. Tetapi apakah dua hal itu ada menjiwai dan mengiringi resolusi yang engkau buat? Yang pertama, apakah engkau resolusi itu membuatmu rela keluar dari zona nyaman? Yang kedua, apakah resolusi itu membuat saudara punya tekad untuk memiliki hubungan yang semakin baik, semakin indah, semakin kompak, semakin solid dengan orang-orang di sekitarmu? Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tetap ada di tahun yang baru ini. Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tahu resolusi hidup kami satu persatu. Tuhan tahu tekad hidup kami satu persatu. Tetapi yang paling kami tahu adalah bahwa Tuhan menginginkan kami semua maju, berkembang dalam tahun ini. Semakin mencapai kemaksimalan. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan tolong kami untuk semakin
tajam dalam membuat resolusi dalam hidup ini. Tuhan, beri kami kekuatan, keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kami tidak terjebak dengan zona nyaman. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, berbagai kemudahan dan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu tidak menjadi zona nyaman yang menjebak kami, justru berhenti bertumbuh, justru berhenti berkembang. Kami tetap berani keluar dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru, berani berinisiatif, berani berkreasi, berani berinovasi, berani untuk berjerih lelah, bekerja keras, walaupun keadaan kami sudah nyaman, sudah baik-baik saja. Tuhan, tolong kami untuk bisa memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak satu sama lain, baik dalam keluarga sendiri maupun di luar rumah dengan sahabat, dengan teman kerja, semuanya bisa menjadi lebih baik. Beri kami kelembutan hati untuk berdamai dengan semua orang. Kami menjadi orang-orang yang punya hubungan yang indah, yang harmonis dengan banyak orang. Kami berhenti untuk mengeraskan hati dan memiliki musuh, tetapi kami benar-benar bisa berdamai, kami bisa bekerja sama, punya hubungan yang terbaik dengan orang-orang terdekat kami. Kami sangat percaya tahun ini Tuhan akan berkati kami. Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan kembalikan hal-hal yang hilang dalam hidup kami, dan Tuhan membuat setiap pribadi semakin naik, semakin maju, semakin berkembang. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan ingin tahun ini saudara semua alami pertumbuhan dan berkembang semakin maksimal. Oleh sebab itu, buat resolusi yang membuat saudara bisa mengalaminya. Kalau saat ini saudara juga mengalami pergumulan, keluarga saudara sedang diguncangkan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa harapan kami senantiasa saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Mari kita nikmati alami rest and God bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam.